Selamat datang di Opini Gofar Hilman. Kali ini gue akan ngebahas yang namanya viral versus kualitas. Di masa depan, orang-orang akan terkenal hanya dalam waktu 15 menit. Itu quotes legend dari seorang Andy Warhol. Sepertinya ramalan Andy Warhol ini benar cuy. Semenjak kemunculan media sosial, semuanya serba instan. Kenalan instan, ngajak bobo juga instan, dapat pekerjaan juga instan, ngejudge orang juga instan, ngebohongin orang dengan avatar penuh editan foto juga instan. Semuanya serba instan. Sampai mengenalkan karya juga instan. Kalau kita lihat zaman dulu gitu kan, band mau rekaman, itu nawarin demo-demonya ke major label. Ada yang ditolak, ada yang berhasil, bahkan ada yang berpuluh-puluh kali ngirimin demo sampai mengemis juga nggak dapat rekaman. Kalau zaman sekarang tuh beda. Semuanya serba instan. Dan itu bagus. Orang mau mamerin lagunya bisa di SoundCloud. Orang mau mamerin videonya bisa di YouTube. Orang mau mamerin belahan tete bisa di Bigo. Oke, kalau gue tanya sama lo, kira-kira beberapa tahun lalu video yang viral di YouTube itu apa? Sinta Jojo dengan keong racun. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, lip sync, terkenal, mendadak menjadi seleb, diundang ke berbagai acara TV, sampai membintangi iklan sosis artifisial. Terus sekarang mereka kemana ya? Abis gitu aja sih. Kalau gue ambil contoh lain, kasus lain, orang yang memanfaatkan media sosial dengan baik adalah, gue ambil contoh ya, GAC. GAC itu Gugum, Ali, sama Cilai. Bukan, itu mah anak belakang komplek. Kalau anak kompleknya si Gamaliel, Audrey Cantika. Nah, terkenal di YouTube. Sampai sekarang pun lebih terkenal lagi. Bahkan karyanya masih bisa dinikmatin kok. Kalau gue tanya sama lo, yang membedakan dua kasus itu apa sih? Betul, kualitas. Nah kalau sekarang, contoh video viral tuh apa? Awkarin, setuju? Dengan video viralnya dia yang nangis, diputusin sama pacarnya, yang menurut gue kayaknya semua orang diputusin pacarnya juga deh. Biasa aja. Oh, tapi dia mengemasnya beda. Dia mengemasnya dengan baik, dia mengemasnya dengan penuh drama, yang pada akhirnya jadi viral. Lalu bikin lagu rap yang mengumbar kebandelan versinya dia. Kalau gue lihat nih, Awkarin itu kayak berada di fase di mana Hannah Montana bertransformasi menjadi seorang Miley Cyrus edisi Bondage, lalu berkawan dengan Wiz Khalifa. You wish. Terus kalau ditanya apakah vlognya Awkarin itu berkualitas? Sebagian ada yang jawab iya, sebagian ada yang jawab enggak. Tergantung sudut pandang lo sih. Tergantung taste lo. Nah ini dia nih, kalau ngomongin selera itu nggak ada habisnya. Perdebatan itu nggak ada habis ya cuy. Dan kebetulan sekali di Indonesia, air mata dan drama itu masih menjadi komoditi favorit. Nah untuk sebagian orang yang terkenal dengan cara instan, sebagian akan mengalami fase yang namanya star syndrome. Wah, berasa seleb itu berlebihan cuy. Kalau diundang ke acara tertentu, dia minta riders yang macem-macem, yang bikin geleng-geleng panitia gitu kan. Terus suka angkat dagu sebagai karakter template-nya dia. Terus ketika punya penghasilan pertama, lalu dia mengumbar-ngumbar, wah gue nggak minta sama orang tua, gila gue berdiri sendiri nih, gue independen banget Ben. Kalau nyokap bokap lo denger, mau ngomong apa dia? Sedih cuy, ngegedein lo dari kecil, nyekolahin lo, tiba-tiba lo gede ngomong kayak, gue berhasil karena diri gue sendiri. Cuy, kadang-kadang mereka tuh lupa satu hal, yang namanya humble, rendah diri. Ingat ya cuy ya, tanpa humble, kita tuh bukan apa-apa. Terkenal,
lalu punya sekumpulan orang yang mereka namakan haters. Nggak sepaham dikit, dibilangnya haters. Kritik dikit, dibilangnya haters. Dikit-dikit, haters. Loh, jadi orang tuh harus pro terus sama lo gitu. Orang terus harus memuji lu terus gitu. Emang lu siapa cuy? Dimas Kanjeng. Lama-lama digandain sama dia. Kayak Naruto. Itulah sebabnya proses adalah hal yang sangat penting dan mutlak. Bisa menempa pola pikir dan mental. Jadi bisa menerima saran, terus memperbaiki diri sendiri gitu kan. Nggak gampang nyerah dan terus berkarya. Tapi proses itu pun sangat subjektif. Ada yang bilang mengumpulkan 0 subscriber sampai jutaan itu adalah perjuangan hidup yang sangat berat. Sampai menjadi cerita sukses dia di balik talk show. Ada juga orang yang bilang casting sana sini, nggak dapet, hujan-hujanan, terus dapat figuran doang dibayar 20.000, udah gitu cuma madep belakang doang. Terus akhirnya menjadi aktor terkenal. Sekali lagi, penderitaan itu subjektif, nggak ada yang salah. Terus kalau ditanya kenapa sih video yang viral itu kualitasnya cuma segitu doang? Yang pada akhirnya menjadi barometer orang-orang, oh kalau bikin video yang viral tuh harus kayak gini ya. Nah ini jadi masalahnya. Ketika lo melihat karya yang bukan standar kualitas lo, menurut gue adalah satu-satunya jalan dengan membuat karya tandingan. Ini bukan main adu kompetisi siapa yang lebih bagus, tapi lebih memenuhi hasrat lo akan sebuah karya yang berkualitas sesuai dengan kriteria lo. Terus kalau ditanya balik, jadi ya nggak punya karya nggak boleh kritik? Ya boleh banget. Gini, ada sebagian orang yang diciptakan hanya untuk mengkritik. Baik itu kritik membangun, ataupun kritik ya karena gue nggak suka sama orang itu aja. Jadi kalau lu ngeluarin apapun juga tetap gue kritik. Ada juga sebagian orang lagi yang nggak betah berdiam diri lalu membuat sebuah karya tandingan. Sekali lagi, nggak ada yang salah. Viral dan kualitas itu ibarat kenyamanan versus kekerenan ketika kita mau modif kendaraan. Mobil ceper dengan rim yang sangat gede, velg yang sangat gede, itu keren. Tapi nggak nyaman cuy. Motor cafe racer, wah itu keren banget. Tapi bikin pinggang, pundak, sama punggung tuh pegel banget. Sepertinya harus ada yang dikorbankan salah satunya. Nah, orang yang bisa menggabungkan dua hal itu, menurut gue dia punya skill dan taste yang sangat tinggi. Tepuk tangan dong buat orang yang berhasil. Lo keren cuy. Berkaryalah maka lo akan menemukan panggung lo. Berkaryalah maka lo akan menemukan pangsa pasar lo. Berkaryalah semau lo. Tapi ingat, lo harus tanggung jawab apapun yang lo share ke umum. Gue benci dengan sensor ya. Tapi gue lebih benci lagi sama orang yang bikin video ngomongin tot sama anjing hanya buat terlihat seperti orang yang keren. Keren-kerenan gitu. Menjadi bangor. Lucu gitu cuy. Ngomong kayak gitu tapi tampilan cupu. Itu ibarat kayak anak Rohis pengen banget jadi Gigi Elin. Oh my god. Gigi Elin, maaf. Lu tuh dewa bangor yang gak bakal pernah bisa dilewati sama siapa-siapa. Gigi Elin, semoga lu tenang di alam sana. Gigi Elin, maafin ya. Semesta ternyata punya hukum sendiri. Mereka yang gak kompeten bakal tertelan oleh waktu. Jangan berhenti berkarya. Ingat, konsistensi akan menghasilkan sebuah eksistensi. Salam sekut. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Hai Sobat Bigo, aku lagi mau mamerin belahan aku nih, tuh. Hah? Kenapa? Buka. Iya, dikit-dikit aja ya. Tuh belahannya tuh ya, tuh. Hai Sobat Bigo, semoga kamu senang.